Kejujuran itu berbekas bukan hanya pada manusia, bahkan pada lingkungan kita, bahkan pada hewan-hewan. Kejujuran seseorang itu, ketulusannya akan sangat berpengaruh dalam realita penerimaan dan juga penyampaian apa yang ingin dia sampaikan. Dan ini baku hari kiamat. Apa yang dijanjikan pada kejujuran akan dia dapatkan. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, alaikum bisidq. Kalian harus jujur, wajib. Semua muslim tidak ada pilihannya kecuali harus jujur dalam setiap keadaan dia. Walaupun itu pahit dia harus sampaikan misalnya. Lalu kata Nabi SAW, manfaatnya apa? Kalau kita tanya, ya Rasulullah, manfaatnya apa? Beliau mengatakan, fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran pasti akan menghasilkan kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan akan menghasilkan masuk ke dalam surga. Wa la yazalu rajulu yataharra bisidq hatta yuqtaba indallahi siddiqa. Seseorang terus saja menjaga kejujurannya sampai Allah akan cap dia sebagai orang yang jujur. Maknanya tidak akan berbohong lagi seumur hidupnya. Sekali Allah jadikan sebagai sebuah hukum bohong itu haram, berdusta itu haram, manipulasi itu haram, maka berlaku sampai hari kiamat. Orang yang istiqamah dan konsisten, dia akan konsisten dengan kejujurannya dan dia akan jauhi kebohongan. Karena kapan dia jadikan bohong sebagai perangainya, semua ancaman kebohongan akan menimpa dia. Di dunia dia akan rugi. Kalau orang bohong, lalu apalagi yang bisa dipercaya? Sekali kita jujur selama 10 tahun, lalu kita bohong satu kali di tahun ke-11, yang 10 tahun kejujuran bisa dihilangkan atau dilupakan oleh orang. Orang hanya berpegang pada kebohongannya. Maka ini efeknya sangat besar. Kebohongan atau pelanggaran ini seperti tetesan racun yang ditaruh di satu gentong susu yang tadinya susu itu steril, tapi bisa rusak hanya dengan setetes itu. Oleh karena itu butuh konsisten. Kita butuh punya prinsip, sekali yang benar-benar, sekali yang salah-salah. Apapun rintangannya, walaupun sampai ajal kita harus datang atau harus ruh kita melayang, tapi demi untuk membela kebenaran, ini yang dimaksudkan dengan istiqomah tadi. Tidak berbelok sama sekali. Apapun rintangannya. Dan Nabi SAW menganjurkan dalam hadis tadi, wa iyyakum wal kadhib. Hati-hati kalian dan hindari semaksimal mungkin kebohongan. Kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, fa innal kadhiba yahdi lil fujur. Karena kebohongan pasti membawa kepada kerusakan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan keburukan itu, kerusakan akan pasti membawa ke dalam neraka. Wa la yazalu rajul yataharra bil kadhibi hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Seseorang terus saja menjadikan kebohongan sebagai perangainya sampai Allah jadikan dan cap dia sebagai pendusta. Gak bisa lagi jujur nanti. Ada seorang ibu dikunjungi rumahnya oleh Nabi Muhammad SAW di masa beliau hidup. Kebetulan anak ibu ini mau keluar dari rumah dan ibu ini ingin agar anaknya tidak keluar. Maka ibu tersebut menggenggam tangannya seakan-akan menunjukkan kepada anaknya ada sesuatu yang akan dia berikan supaya anak itu tidak keluar. Nabi SAW tidak tahu apakah di tangan ibu itu ada sesuatu atau tidak. Tapi Nabi mengatakan apa? SAW, wahai ibu, kalau seandainya di tangan kamu tidak ada sesuatu yang akan kau berikan pada anak ini pada saat dia tidak keluar, maka kau akan dicatat sebagai pendusta. Tidak ada dusta dalam hidup seorang muslim. Yang nampak di depan mata, orang lihat, maka itulah yang dalam hatinya. Sekali dia senyum, dia suka, maka berarti orang tahu hatinya pun suka. Sekali dia tidak suka, berarti tidak suka. Wajah dia berubah, itu menunjukkan juga ketidaksukaan dalam hatinya. Begitu memang diajarkan oleh Nabi SAW. Sekali Allah ajarkan kepada kita amanah, baku sampai hari kiamat, amanah itu wajib untuk dijaga. Gak boleh kita mengkhianatinya. Sekali dilarang pengkhianatan, juga baku sampai hari kiamat. Gak boleh dilanggar. Orang yang jadikan amanah sebagai perangainya, kebiasaannya, dia akan menjadi orang yang mendapatkan keutamaan amanah itu sendiri. Dan orang-orang yang mengkhianati akan mendapatkan ancamannya di dunia dan juga di akhirat. Maka orang yang amanah selalu akan punya nama baik di tengah-tengah masyarakat. Kalau anda mau tahu diri anda ini baik atau tidak, coba bayangkan saudaraku seiman, kalau anda meninggal sekarang, kira-kira tanggapan orang terdekat kita apa? Apakah mereka akan mengatakan, oh orang itu jujur, atau dia akan mengatakan orang itu pendusta? Apakah orang akan mengatakan orang ini amanah, atau orang-orang akan mengatakan kita khianat? Dari situ kita sudah tahu diri kita sendiri walaupun kita masih hidup, saudaraku seiman. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, sesungguhnya tanda-tanda orang munafik 3. Dalam riwayat lain,
ada 4 hal kalau ada dalam diri seseorang, pastikan dia munafik tulen sampai dia meninggalkannya. Dan siapa yang punya satu dari 4 hal ini, salah satunya saja. Kalau 4-4-nya berarti jelas-jelas munafik tulen. Tapi kalau salah satunya berarti ada sifat kemunafikan padanya yang harus dia segera tinggalkan. Kapan dia tinggalkan, maka lepas darinya. Kalau tidak, maka dia juga tercap masih punya sifat kemunafikan. Kata Nabi SAW, kalau dia berbicara, dia berdusta. Itu orang munafik. Berarti orang beriman kalau bicara jujur. Begitu juga kalau dia diberikan amanah, dia berkhianat. Itu orang munafik. Berarti orang-orang mukmin akan tepati dan menjaga amanah tersebut, walaupun kecil. Sebagai contoh misalnya saudaraku seiman, kalau ada teman kantor kita mengatakan, saya akan cerita pada kamu masalah saya, tapi tolong jangan ceritakan ke orang lain. Kalau anda mengatakan iya, komitmen, nggak boleh anda sampaikan. Amanah, nggak bisa, gitu ya. Kecuali ulama mengatakan satu celah, kalau orang ini adalah pelaku kriminal. Misal dia akan mengatakan, saya akan bunuh seseorang besok, saya akan merampok di tempat ini. Di sini saat itu anda harus wajib menyampaikan kepada yang berwenang agar dia tidak mendatangkan mudarat besar pada orang lain. Tapi kalau dia cerita tentang masalah dia pribadi, maka anda mengatakan iya, tidak boleh anda sampaikan ke orang lain. Berapa banyak orang yang mengkhianati amanahnya dengan cara dia misalnya mengatakan, saya mau cerita sama kamu tentang si fulan ya, tapi tolong jangan cerita sama orang karena dia sudah bilang sama saya. Tapi dia sudah khianati di sini. Berapa banyak masalah-masalah seperti ini terjadi. Oleh karena itu kita butuh konsisten. Bagaimana kita komitmen agar terus saja pahala jujur, pahala amanah itu selalu kita dapatkan. Dan kita selalu jauh dari hukuman berdusta ataupun kita mengkhianatinya. Dan kata Nabi SAW yang kedua, dari dia berbicara bohong, yang kedua adalah kalau dia berikan amanah dia berkhianat. Yang ketiga kalau dia berjanji maka dia ingkari. Orang beriman kalau sudah mengatakan saya janji, maka janji. Yang penting di atas kebenaran. Jangan janji pada kemaksiatan kepada Allah. Allah punya cara membongkar segala macam kejahatan dengan caranya. Ujung-ujungnya kita hanya mengatakan, kok bisa ya? Ya, jawab pada diri anda semuanya, bisa. Kalau Allah mau, ala kulli syai'in qadir. Allah mampu melakukan dan mengerjakan apa saja yang dia inginkan. Sehebat apapun kita mengemas sebuah rahasia, Allah punya cara membongkarnya. Kata ulama, kalau itu keburukan, Allah berhentikan keburukannya di dunia agar dia tidak lebih berat hukumannya di akhirat. Kalau itu kebaikan, Allah bongkar agar jadi pelajaran bagi orang lain dan menjadi tambahan pahala bagi orang yang menjaga kebenaran tersebut. Allah Maha Kuasa, punya sifat-sifat maha mulia, maha melihat, maha mendengar, dan seterusnya. Lalu kata Nabi SAW yang keempat adalah kalau dia bertengkar, bermasalah, maka dia curang. Ini adalah sifat orang-orang munafik. Berarti orang mukmin dia akan menjaga semua itu agar tidak melanggar haknya orang. Sudah selesai. Kita tidak berhak, kita mengatakan tidak berhak. Kalau kita punya hak, tidak ada masalah. Kita boleh mempertahankan selama di atas kebenaran. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Muhammad SAW secara langsung, yang berarti juga menjadi pelajaran buat kita sebagai umatnya di dalam banyak ayat, di antaranya surah Hud, surah nomor 11 ayat 112. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Hai Muhammad, konsistenlah terhadap semua yang sudah menjadi prinsip dasar syariat. Karena syariat ini, agama ini memerintahkan semua kebaikan. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, menjenguk orang sakit, membantu orang susah. Semua baik-baik yang diperintahkan. Konsisten jaga itu. Dan semua yang dilarang, menipu, mencuri, membunuh, memukul, menggunjing, memfitnah. Semua yang buruk-buruk dilarang dalam agama. Orang kalau jadi muslim yang sejati, pastikan dia jadi manusia yang sempurna. Karena ini langsung perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, hai Muhammad, istiqamah kamu, konsisten dengan itu, hidupmu akan bahagia. Dan Allah mengatakan sebagaimana diperintahkan, dan juga ajak orang-orang yang sudah bertaubat bersamamu. Artinya orang yang mau mempelajari lalu menerapkan dalam hidup mereka. Dalam ayat yang lain surah Syura, Asy-Syura, surah nomor 42 ayat 15, Allah berfirman, "Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi ahwa'ahum." Oleh karena itu, hai Muhammad, dakwakan, sebarluaskan kebenaran syariat Allah ini, dan istiqamalah sebagaimana kau diperintahkan, konsistenlah, dan jangan pernah mengikuti hawa nafsu mereka. Di dalam ayat yang lain surah Fussilat, surah nomor 41 ayat 6, Allah juga mengatakan, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Istiqamalah kalian, komitmenlah dengan perintah-perintah dan larangan Allah. Perintah kerjakan, sampaikan, larangan jauhi, dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita dengar juga hadis Nabi SAW. Pernah ada seorang sahabat dalam hadis riwayat Muslim berkata begini, "Qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Wahai Rasulullah, tolong sampaikan kepadaku sebuah nasihat yang aku tidak perlu tanya lagi orang lain sesudah Anda.
Yang paling gampang aku fahami, ringkas tentang agama Islam ini apa, dan aku mudah fahami dan mudah hanya mensosialisasikannya. Maka Nabi SAW ajarkan kalimat yang pendek. Qul amantu billah thumma istaqim. Ikrarkan dengan lisanmu, renungi dengan fikiran dan yakini dengan hati. Aplikasikan dengan anggota tubuh, Tuhanku Allah, lalu istiqamalah, konsisten. Yang dihalalkan nikmati, yang diperintah yang kerjakan, yang dilarang jauhi. Selesai. Maka itu adalah ringkas agama Islam. Betapa pentingnya kita sebagai seorang muslim harus selalu konsisten dalam kebenaran-kebenaran ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dalam banyak ayatnya dan juga Nabi Muhammad SAW dan banyak hadisnya. Sampai Nabi SAW mengatakan, "Idza kanazan nasu adz-dzahaba wal fidda", di saat manusia lagi sibuk mengejar emas dan perak tanpa memikirkan lagi mana halal mana haramnya, faqnidu haula'il kalimat. Saya sarankan kalian justru nabunglah, ya, simpanlah baik-baik doa ini. Kata Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr. Ya Allah, aku minta agar aku kokoh istiqamah di atas perkara kebenaran. Begitu juga Nabi SAW mengingatkan di dalam hadis yang lain tentang orang-orang yang mengubah agama. Sebenarnya hadis ini bukan masalah mengubah, tapi ada fase di mana kita kadang-kadang lemah imannya dan bisa bertambah. Tapi Nabi SAW sudah berikan kepada kita cara dan tips jalan keluarnya. Beliau mengatakan di dalam hadis riwayat Ahmad, "Inna likulli 'abidin syirrah." Sesungguhnya ada masa-masa di mana kita semangat mempertahankan kebenaran itu. "Wa likulli syirratin fatrah." Dan ada masa jenuhnya. Karena terulang terus. Makanan aja kita jenuh. Tidur, istirahat juga kita jenuh. Kadang-kadang pemandangan pun kita jenuh. Itu ada dalam manusia. Tapi kata Nabi SAW, "Fa imma ila sunnati wa imma ila bid'ah." Bisa saja orang kalau pada saat dia lagi drop, dia bisa tetap konsisten di atas kebenaran mengikuti sunnah, atau dia melakukan malah lawan daripada sunnah atau ajaran Nabi SAW. Faman kanat fatratu ila sunnatin faqad ihtada. Siapa yang terus komitmen menjaga di atas sunnah Nabi SAW, dia jadikan Nabi sebagai patokannya dan suri tauladannya, maka dia telah mendapatkan hidayah. Waman kanat fatratu ila ghairi dzalika faqad halak. Siapa yang justru pada saat kendor semangatnya untuk konsisten di atas kebenaran, maka dia pilih selain sunnah Nabi SAW, maka dia telah binasa. Izinkan kami menyusunkan beberapa poin sebagai penutup dalam khutbah kita ini, yaitu sebab-sebab seseorang jauh dari istiqamah. Yang pertama, adanya godaan syaitan. Kita tahu ini adalah musuh bebuyutan kita, tidak nampak dengan mata, tapi selalu setiap saat tidak pernah jenuh membisikkan agar kita keluar dari keistiqomahan kita di atas kebenaran. Di mana iblis telah mengikrarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau dia akan terus menggoda manusia. Qala fabima agwaitani, ya Allah, sebagaimana engkau putuskan aku jadi sesat, la aqudanna, aku pasti akan menghalangi lahum, bagi mereka semua manusia itu, siratakal mustaqim, jalanmu yang lurus, thumma la'atiyannahum, maka saya akan menggoda mereka, min baini aidihim, di antara kedua tangan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aimanihim, dan dari sisi kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan dari sisi kiri mereka, wa la tajidu aktsaruhum syakirin, dan engkau akan temukan mereka tidak akan bersyukur kepadamu ya Allah. Jadi kalau syaitan bisikin dari sebelah kanan kuping kita, ya, buatlah ini, buatlah itu, langgarlah ini, langgarlah itu misalnya, kita tolak nih. Maka dari sisi kiri dia datang lagi, dari belakang datang, dari depan datang, dia tidak akan pernah jenuh. Sekali kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia pergi mungkin temannya datang, terus saja dia berusaha untuk menggoda kita, menyesatkan. Jadi kita harus sadari, kapan bisikan dalam hati kita dan pikiran kita menuju kepada pelanggaran agama Allah, berarti dari syaitan. Kapan menuju kepada kebaikan, berarti dari malaikat. Karena kita punya pendamping dari malaikat dan kita punya pendamping dari syaitan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, kalau seseorang terbangun tengah malam, Anda bisa rasakan setiap malam ini, kalau orang terbangun tengah malam, maka pendampingnya dari malaikat akan mengatakan, sholatlah. Mungkin Anda pernah merasa bangun malam, ada keinginan untuk sholat tak malam, itu bisikan dari malaikat. Tidak nampak, tapi kita bisa rasakan. Dan nanti pendamping dari syaitan akan mengatakan, tidurlah, malam masih panjang. Tinggal yang mana kita ikutin. Maka seperti itu, semua bisikan yang baik-baik, kalau kita mau lakukan pelanggaran, kalau kita mau melakukan ketaatan misalnya, maka dari malaikat. Kalau kita melakukan pelanggaran lalu diingatkan, jangan, berat, nanti ada hukuman, nanti ada begini, itu dari malaikat. Tapi ada yang bisikan mengatakan, tidak apa-apa, langgar saja, itu dari syaitan. Maka kita harusnya mendukung bisikan malaikat dan kita menjauhi bisikan syaitan. Dan kita perlu tahu, hindari perkataan, kami sering dengar di masyarakat kita begitu ya, syaitannya kuat banget nih. Sebenarnya tidak ada kata-kata syaitan kuat.
Allah memastikan syaitan sangat lemah. Di dalam surah Al-Quran, surah An-Nisa ayat 76, Inna kaida syaitani kana dhaifa. Ketahuilah syaitan itu sangat lemah. Dia cuma bisikkan, dia tidak nampak di depan mata kita. Kalau syaitan kuat, Anda semua tidak akan mungkin hadir Jumat ini. Anda tidak akan komitmen untuk menjalankan pernikahan Anda misalnya yang halal dan meninggalkan perzinahan. Anda tidak ingin dan itu karena syaitan tidak bisa buat apa-apa. Kalau syaitan misalnya kalau kita mau sholat, dia menjelma jadi manusia atau dia nampak depan mata lalu mencekik kita, mungkin kerepotan. Tapi ini tidak. Syaitan sangat lemah dan jangan dibesar-besarkan. Masalah yang jadi kalau datang bisikan syaitan tinggal baca satu saja, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan rajim. Di terjemahan Quran kita tertulis terkutuk. Sebenarnya kalau letter-letnya itu bukan terkutuk. Rajim itu rajam, dilempar dengan panah-panah api. Ya. Makanya Allah mengatakan tentang bintang, waja'alna rujuman lisyayatin. Kami jadikan bintang-bintang sebagai rajam, alat pembakar syaitan. Jadi kalau Anda baca A'udzubillahi sebenarnya Allah datangkan malaikat membakar syaitan yang sedang menggoda Anda. Yang kedua, yang harus kita hati-hati adalah bisikan buruk dalam jiwa. Namanya jiwa yang ammaratun bisu, di mana Allah katakan dalam surah Yusuf surah nomor 12 ayat 53, innan nafsa la ammaratun bisu. Dalam diri kita teman-teman sekalian, ini ada potensi untuk berbuat keburukan, ada potensi untuk buat kebaikan sebagai ujian. Ya, kita bisa buat kejahatan, kita bisa buat kebaikan. Potensi itu ada. Supaya lebih jelas masalah ini, kita mungkin sepakat yang banyak menyesatkan manusia adalah iblis. Ya, karena memang dia pimpinan syaitan, gitu ya. Tapi pertanyaan sederhana, siapa yang menggoda iblis pada saat dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Sementara kita tahunya iblis adalah pimpinan syaitan yang menggoda manusia. Kata ulama, yang menggoda iblis adalah ammaratun bisu. Dalam jiwanya ada potensi keburukan yang dia ikutin potensi itu. Anda kalau mau berbuat zina misalnya, wa na'udzubillah, ada cenderung kita untuk melakukannya, ada juga kecenderungan untuk tidak mau melakukannya. Ini selalu bentrok dalam jiwa kita. Nah, kalau Anda ikutin keinginan tetap yang buruk, udah lihat saya kerjanya terserah apa konsekuensinya, nggak ada masalah. Anda kalau mau manipulasi data, maka ada bisikan untuk jangan, potensi positif dalam diri kita, nanti malaikat juga akan membantu mengingatkan itu. Kemudian ada juga potensi buruk kita, syaitan juga akan tunggangin itu, tinggal Anda ikutin yang mana. Ya. Nah kalau Anda ikutin bisikan-bisikan buruk, maka pastikan Anda akan terjerumus dalam jeratan syaitan dan Anda sulit sekali untuk meninggalkannya. Yang ketiga, berdebat sementara salah. Berdebat dalam keadaan salah. Kalau kita sedang berdebat, menyampaikan argumentasi dan dalam keadaan benar, nggak masalah. Tapi kalau Anda tahu diri Anda salah, lalu Anda lebih banyak ngeyel, maka ini akan menjadikan permasalahan baru. Dan ini hanya menjauhkan kita dari istiqamah. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan di dalam sebuah hadis yang sahih, Ma dhalla qawmun ba'da huda kanu alaih. Tidak ada satu komunitas yang sesat setelah dapat petunjuk illa utul jadal, kecuali karena mereka suka sekali berdebat. Thumma ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadil ayah, lalu Rasulullah SAW membacakan ayat ini, wa qalu alihatuna khairun amhu ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Yaitu orang-orang Quraisy mengatakan, apakah Tuhan kami lebih baik daripada itu? Maksudnya Nabi Isa alaihissalam. Waktu itu mereka berdebat kepada Nabi SAW begitu ya. Mereka tetap mau bela berhala-berhala mereka. Mereka katakan lebih baik daripada Nabi Isa untuk mendebati Nabi SAW. Maka kata Allah SWT, mereka adalah kaum yang menolak. Begitu juga kata Nabi SAW, Inna abghadar rijali ilallahi ta'ala al-aladdul khasim. Sesungguhnya orang yang paling Allah benci adalah orang yang sangat sengit dalam membantah, berkelahi, bertengkar. Kejantanan kita, bapak-bapak sekalian, tidak perlu diperlihatkan dengan keberanian kita untuk berantem. Itu ada masanya, ada waktunya di medan perang misalnya. Mungkin itu beda. Tapi kalau dalam keseharian, dengan istri, dengan anak, dengan teman, atau apa saja gitu ya, yang seperti ini, maka tidak perlu kita melihatkan keberanian kita sementara kita salah. Apalagi kita sampai mendebat. Makin kita debat, makin kita putar balikkan fakta, maka makin menyulitkan kita ke depannya. Tidak ada orang subhanallah memudahkan masalah. Kamu salah, ya saya salah, maafin saya. Apa konsekuensinya? Kecuali selesai. Tidak ada orang yang terus putar balik menutupi kesalahannya, kecuali nanti akan lebih rumit nanti penyelesaiannya. Karena dia seakan-akan memperkeruh air yang sudah keruh. Begitu juga Nabi SAW mengatakan, Man jadala fi khusumatin bighairi ilm, walam yazal fi sakhatillahi hatta yanzi'. Siapapun yang terus berdebat, ya, tanpa ilmu, jelas dia salah, tapi dia tetap pertahankan kesalahannya, maka dia tetap berada di bawah kemurkaan Allah sampai dia berhenti. Di dalam hadis yang lain riwayat Tirmidzi kata Nabi SAW, Al-haya'u wal-'iyyu syu'batani minal iman.
Sesungguhnya rasa malu dan sedikit sedikit sekali melakukan aktivitas yang tidak, maksudnya buang-buang waktu ya. Waktunya semua mahal. Rasa malu dan memaksimalkan waktunya hanya pada yang bermanfaat adalah bagian daripada keimanan. Wal badza'u wal bayanu syu'batani minan nifaq. Sementara orang yang suka berbicara kotor dan selalu rutinitasnya berdebat padahal dia salah, itu adalah tanda-tanda kemunafikan. Yang keempat, selalu lalai dalam menunda amal-amal saleh. Dia selalu di waktu-waktu kosongnya justru lalai dalam ibadah. Sementara Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, nikmatani maghbunu fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia, as-sihhatu wal faraq, kesehatan yang harusnya digunakan untuk ketaatan, dan juga waktu yang lowong. Berapa banyak orang tidak istiqomah karena dia selalu mengisi waktu-waktu kosongnya dengan hal yang jauh dari ibadah. Nanti dia akan menyesal. Kata Nabi SAW, badiru bil amali sab'an, segera beramal saleh sebelum datang 7 perkara. Hal tantadiruna illa faqrin munsi, apakah kalian nunggu sampai kalian miskin yang membuat kalian lupa untuk ibadah, au ginan mutqiya, atau kekayaan yang membuat sombong, au maradun mufsida, atau penyakit yang membinasakan, au haramin mufannida, atau masa tua yang sudah pikun, au mautin mujhiza, atau mati yang tiba-tiba datang, au dajjalu fasyarru ghaibin yuntadar, atau kalian menunggu dajjal yang keluar dan dia seburuk-buruk yang ditunggu, awis sa'ah, yang ketujuh, atau kalian tunggu hari kiamat, fasa'atu adha wa amar, ketahuilah hari kiamat lebih pahit dan lebih dahsyat. 3 poin terakhir. Yang kelima, saya ringkaskan, sahabat dan lingkungan. Makin kita berteman dengan orang yang berprestasi, orang yang jujur, orang yang amanah, kita makin terpengaruh. Makin kita berteman sama orang-orang yang buruk, maka kita pasti akan sama dengan mereka. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalili, seseorang pasti terpengaruh dengan sahabatnya atau lingkungannya. Fanyandur ahadukum ila man yukhalil, maka kalian harus pilih secara jeli siapa yang kalian jadikan sebagai teman dan lingkungan kalian. Maka ini penting sekali untuk digarisbawahi. Maaf, cuma ada 6 poin. Poin yang terakhir, tadi saya bilang 3 tapi sisa 2. Yang ke-6 adalah tidak berdoa kepada Allah agar dibuat istiqamah. Jadi maksudnya kita selalu berdoa agar dibuat istiqamah. Betapa seringnya Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya muqallibul qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai membolak-balikkan hati manusia, tetapkan hatiku di atas agamamu. Dalam riwayat lain, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik, wahai yang membolak-balikkan hati manusia, tetap arahkan hatiku kepada ketaatan kepadamu. Ummu Salamah, istri Nabi SAW, berkata begini, ya Rasulullah, betapa seringnya anda baca doa ini. Siapa anda? Apa yang anda khawatirkan? Kenapa masih anda khawatir untuk tidak istiqomah? Anda bisa menyimpang. Kata beliau, wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia tetap di antara jari jemari sang pengasih Allah, dia membolak-balikkan sesuai yang dia inginkan. Maka sangat penting seseorang selalu membaca doa agar diistiqomahkan. Terlalu banyak ya, di antaranya hikmah kenapa kita di Al-Fatihah selalu baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kita sudah muslim, sehari kita ulangi di sholat wajib saya 17 kali surah Al-Fatihah. Di 17 kali kita minta hidayah. Belum juga kalau kita duduk di antara dua sujud kita membaca wahdini dan berikan aku hidayah. Selalu begitu. Kalau di Timur Tengah sudah biasa kalau dia doakan temannya, semoga Allah berikan kau hidayah. Allah yahdik, itu biasa sekali. Maka kita butuh memang dengan hidayah ini agar kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya tambahkan setengah menit saja, juga bagaimana saudaraku Siman Anda coba membangun prinsip dalam hidup. Saya sering kasih contoh di pengajian begini. Kalau kita ini hanya untuk belajar supaya kita bangun prinsip di atas atau istiqomah di atas kebenaran. Kalau Anda misal menuju ke satu restoran bersama teman-teman mau makan. Restoran itu terkenal dengan nasi gorengnya misal. Maka kita semua ke sana ingin makan nasi goreng. Tapi begitu kita buka menu pas tiba di sana, ternyata ada gambar yang lebih menggoda buat kita tanda kutip adalah mie gorengnya. Maka di saat itu Anda pesan mie goreng, jangan pesan nasi goreng. Walaupun teman-teman semua mengatakan, tapi kan kita datang untuk ini. Iya, saya lagi pengen mie goreng, tidak apa-apa. Nanti kalau saya cobain punya kamu sedikit, tidak apa-apa. Tapi coba kita tunjukkan prinsip dari hal yang dasar. Sehingga kita terbiasa berpegang pada prinsip dan tidak terpengaruh dengan orang. Berapa banyak orang berubah-ubah hanya karena terpengaruh dengan lingkungannya. Aku qauli hada, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah, ajak jemaah istighfar kepada Allah, fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim, istighfarlah kepadanya karena dia Maha Pengampun juga Maha Pengasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.
Kita berada di hari Jumat dan hari Jumat ini adalah salah satu waktu mustajab. Di mana Nabi SAW mengatakan dalam dua hadis beliau, hari Jumat ada 12 waktu, mulai dari azan subuh sampai azan maghrib. Tidak ada seorang muslim yang berdoa kecuali diijabah oleh Allah. Ada juga hadis yang mengatakan hari Jumat adalah hari mulia, tidak ada seorang muslim berdoa kecuali diijabah. Dan riwayat mengatakan antara khatib duduk atau khutbah sampai diiqamahkan. Makanya di khutbah kedua biasanya khatib berdoa. Ada juga riwayat yang mengatakan selepas asar sampai terbenam matahari. Intinya hari ini hari mulia di mana doa kita mustajab. Mari kita hadirkan fikiran dan hati kita untuk berdoa kepada Allah. Semoga Allah ijabah doain. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami memujimu ya Allah sebagaimana layak engkau dipuji sebagai pencipta. Kami memujimu ya Allah dengan puji-pujian yang engkau telah ajarkan kepada para malaikatmu, kepada rasulmu dan kepada wali-walimu. Kami memujimu ya Allah sampai engkau memberatkan timbangan amal kami dengan puji-pujian ini sebagai amal saleh dan engkau maafkan dosa-dosa kami. Kami memujimu ya Allah sampai engkau menerima semua hajat-hajat dan permohonan kami. Dan kami mengucapkan salam hormat kami kepada utusanmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sebagaimana engkau perintahkan kami untuk itu. Ya Allah, engkau yang telah menakdirkan kami berkumpul pada hari ini. Dan kami yakin engkau maha melihat, engkau maha mendengar dan engkau mengetahui isi hati kami. Maka terimalah amal ibadah Jumat ini untuk kami dengan pahala yang sempurna. Dan terimalah seluruh amal-amal saleh yang pernah kami kerjakan. Kami ikhlas ataupun kurang ikhlas. Kami sempurnakan ataupun kurang sempurna. Yang sedang kami kerjakan. Yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti. Dan ya Allah, jangan tinggalkan satupun dari pelanggaran dan dosa kami. Kecuali engkau telah maafkan dengan izinmu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami. Dosa kedua orang tua kami. Dosa seluruh kerabat-kerabat kami. Dan dosa seluruh muslimin dan muslimat. Mu'minin dan mu'minat. Yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah, sebagaimana engkau lahirkan kami di negeri kami tercinta ini. Engkau buat langit Indonesia ini menjadi langit kami bernaung. Kami minum dari airnya. Kami hidup di atas tanahnya. Dan kami juga meraup rezekimu dari tempat ini. Ya Allah, jagalah persatuan, kesatuan dan kemerdekaan kami. Berikan petunjuk para pemimpin menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Selalu pandu mereka ya Allah. Jayakan selalu negara kami. Luaskan rezekinya ya Allah. Dan angkat seluruh mara bahaya yang sedang engkau ujikan ke negara kami. Dan jadikan kami masyarakat yang selalu gotong royong dengan pemerintah kami. Untuk menjaga nikmat besarmu, kemerdekaan, persatuan dan kesatuan kami. Dan siapa menginginkan keburukan bagi negeri kami, bagi agama kami, bagi keluarga kami dan bagi diri kami, kembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Dan jadikan negara kami sebagai contoh bagi negara-negara yang lain. Ya Allah, saudara kami di Palestina, di Sudan dan dimanapun berada sedang tertindas. Ikhlaskan niat mereka. Terima para syuhada mereka. Mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua. Dan ikut sertakan kami bersama mereka di pahala. Baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kami. Dan ya Allah, sebagaimana engkau satukan kami dalam majlis Jumat ini, satukan juga kelak kami di surga Firdausmu tanpa hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami semua yang terbaik di dunia. Berikan kami semua yang terbaik di akhirat. Selamatkan kami dari api neraka. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang patuh. Ya Aziz Ghaffar ya Rabbul Alamin, Tuhan yang maha semesta, wahai Tuhan alam semesta, wahai Zat yang maha pengampun dan maha pengasih. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Allah selalu menyuruh kita berbuat kebaikan, keadilan dan juga membantu sanak kerabat kita. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah larang perbuatan keji, perbuatan mungkar dan pembangkangan. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu peringatan dari Allah, jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum. Ingat selalu Allah, Allah akan ingat kepada kalian. Wasykurani ni'ma yazidkum. Syukur nikmat dia pasti akan tambah. Wa la dzikrullahi akbar. Mengingat Allah adalah amal yang paling besar. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat.